Di video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya merubah perjanjian yang sudah kita tanda tangani atau kontrak yang sudah kita sepakati. Jadi kontraknya sudah dibuat, sudah ditandatangani, lalu di tengah jalan ada perubahan kesepakatan, dan perubahan kesepakatan inilah yang membuat dokumen perjanjian awalnya ini terpaksa juga harus dirubah. Nah, kalau ada perubahan isi kontrak seperti ini di tengah jalan, kontrak sebelumnya yang sudah ditandatangani jangan dibuang ya, atau dirobek dan bikin kontrak baru, nggak perlu. Isi kontraknya masih bisa dirubah tanpa harus merusak atau menghilangkan kontrak sebelumnya. Perubahan isi perjanjian ini dalam praktek biasanya disebut addendum, atau ada juga yang menyebutnya amandemen. Pengertiannya kira-kira sama ya, merubah isi perjanjian. Gimana caranya? Secara teknis kita bahas. Sebelum kita praktekkan gimana cara membuat draft dokumen untuk merubah isi perjanjian, pertama kita bahas dulu apa itu addendum. Kalau menurut KBBI, addendum artinya jilid tambahan pada buku, atau bisa juga pasal tambahan pada dokumen. Jadi ada isi tambahan yang dimasukkan ke dalam konteksnya. Nah, dalam praktek membuat naskah perjanjian, addendum ini juga bisa kita artikan sebagai tambahan. Jadi karena ada kesepakatan baru di tengah jalan masa kontrak, di mana kesepakatan baru ini adalah tambahannya, maka tambahan itulah yang membuat perjanjiannya bisa dirubah. Jadi singkatnya, addendum ini adalah perubahan kesepakatan awal atau merubah perjanjian yang sudah ditandatangani. Misalnya dalam kontrak sewa bangunan, di kontrak sewa awal tidak dilarang dan tidak disebutkan kalau pemilik bangunan boleh menjual bangunan selama masa sewa. Lalu karena kekhawatiran si penyewa yang takut tiba-tiba rumahnya dijual selama masa sewa nanti, si penyewa ini kemudian minta supaya dibuat klausul baru di kontrak sewanya, di mana pemilik bangunan tidak boleh menjual bangunan tersebut selama masa sewa, meskipun penjualan itu tidak mempengaruhi hubungan sewa menyewanya. Nah, si pemilik bangunan tentunya akan bersedia untuk memenuhi keinginan penyewa dengan tidak menjual bangunan itu selama masa sewa, tapi harus ada barterannya dong. Si pemilik bangunan ini harus punya untung juga dengan perubahan yang diajukan. Misalnya, oke, si pemilik bangunan nggak akan menjual bangunannya selama masa sewa, tapi harga sewanya dinaikin 5%. Atau bisa juga masa sewanya dari 1 tahun, ini dijadikan langsung 3 tahun atau langsung 5 tahun. Jadi ada win-win, pemilik bangunan dan penyewa sama-sama untung. Nah, perubahan-perubahan seperti ini dalam menjalankan kontrak ini bisa dilakukan dengan addendum, membuat dokumen perubahan di tengah jalan masa kontrak. Kedua, sebelum membuat addendum perjanjian, teman-teman juga perlu paham ya syarat-syarat perjanjian. Ini ada diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat membuat addendum ini sama dengan syarat membuat kontrak atau perjanjian. Syaratnya ini ada 4, ada kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu yang halal artinya diperbolehkan oleh undang-undang, dan ada objek tertentu atau ada hal tertentu. Nah, keempat syarat perjanjian ini sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi, ini berlaku juga untuk perubahan perjanjian atau addendum. Oke, sekarang kita praktek langsung ya ke draftnya addendum perjanjian. Pertama, judulnya, judul dokumen yang akan kita buat, kita bisa kasih judul utamanya addendum, lalu dikasih nomor. Ini adalah nomor dokumen addendumnya, nomor dokumen yang kita buat. Kemudian masih bagian judul, addendum ini atas perjanjian apa dan nomor berapa. Jadi perjanjian dan nomor ini adalah keterangan mengenai perjanjian sebelumnya, perjanjian yang sudah ditandatangani, yang akan kita rubah dengan addendum ini. Misalnya sebelumnya kita sudah menandatangani perjanjian sewa bangunan dan sebagian isinya akan dirubah, maka bagian ini menjelaskan perjanjian yang akan dirubah tersebut. Nama perjanjiannya apa dan nomor berapa. Berikutnya, waktu dan tempat dibuatnya addendum. Dalam setiap peristiwa hukum, termasuk peristiwa membuat addendum perjanjian, keterangan waktu dan tempat merupakan hal yang penting ya untuk menerangkan kapan dan di mana peristiwa hukum perubahan perjanjian itu terjadi, kapan dan di mana addendum itu dibuat. Kalau perjanjian utamanya dibuat tanggal 10 Maret misalnya, maka tidak mungkin addendumnya dibuat tanggal 1 Maret.
Adendumnya pasti dibuat setelah tanggal 10 Maret, setelah perjanjian utamanya dibuat. Jadi dengan keterangan ini maka waktu dan tempat terjadinya peristiwa hukum pembuatan perjanjian, kemudian pembuatan adendumnya menjadi jelas. Berikutnya, para pihak. Para pihak ini adalah pihak-pihak yang menandatangani perjanjian utamanya, perjanjian awalnya. Kalau di perjanjian awalnya yang tanda tangan adalah A dan B, maka perjanjian tersebut akan mengikat A dan B. Karena perjanjian awalnya hanya mengikat A dan B, maka adendumnya juga harus ditandatangani oleh A dan B. Jadi perjanjian awalnya dan perubahannya keduanya mengikat A dan B, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian ini. Para pihak ini bentuknya bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Nah, di contoh ini kita pakai dua-duanya ya. Pihak pertama ini bentuknya badan hukum perseroan terbatas atau PT. Orang yang menandatangani kontrak atas nama badan hukum PT ini harus direkturnya. Karena sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab terhadap pengurusan sebuah PT adalah direktur. Jadi harus direkturnya yang tanda tangan perjanjian dan adendum. Di bagian ini bisa dituliskan nama PT-nya, lalu alamat PT-nya, dan yang penting juga adalah nama orang yang mewakili PT, yang jabatannya di PT tersebut harus direktur. Direktur ini adalah direktur yang namanya harus tercantum dalam akta PT tersebut sebagai direktur. Kalau namanya nggak tercantum di akta anggaran dasar, ya berarti bukan direktur beneran dan tidak sah tanda tangan adendum ini. Atau kalau yang tanda tangannya bukan direktur, ini masih bisa, tapi harus dengan pemberian kuasa. Misalnya manajer procurement yang tanda tangan untuk proyek pengadaan barang perusahaan, ini bisa aja, tapi manajer tersebut harus mendapatkan kuasa dulu dari direkturnya melalui surat kuasa. Nah, kalau pihak dalam adendum ini adalah perorangan, seperti misalnya pihak kedua ini, maka cukup ditulis nama dan alamatnya saja, atau mau ditambah nomor KTP juga bisa. Dan sekali lagi, orang-orang yang namanya disebutkan ini yang nanti akan menandatangani adendumnya adalah orang-orang yang namanya memang tercantum di dalam perjanjian awal, di dalam perjanjian utamanya. Berikutnya, bagian latar belakang. Bagian ini sering juga disebut resital atau premis. Bagian ini yang menjelaskan latar belakang dibuatnya dokumen adendum ini, menjelaskan tentang perjanjian awalnya, perubahannya, dan alasan kenapa berubah. Bagian latar belakang ini opsional aja ya, bisa dituliskan bisa juga tidak, tapi tentunya lebih baik kalau dijelaskan supaya jelas kronologi hubungan hukumnya, mulai dari perjanjian awal sampai perubahannya dan alasan-alasan kenapa berubah. Di bagian ini pertama sekali perlu dijelaskan tentang adanya perjanjian sebelumnya, perjanjian utamanya. Di bagian ini dijelaskan bahwa di antara para pihak sebelumnya telah mengadakan hubungan kerjasama yang diikat dengan perjanjian. Silakan jelaskan di sini judul, nomor, dan tanggal perjanjiannya. Kemudian dijelaskan bahwa di perjanjian sebelumnya itu apa saja hak dan kewajiban para pihak, apa saja hak dan kewajiban pihak pertama, dan apa hak dan kewajiban pihak kedua. Ini dijelaskan secara umum dan singkat aja. Misalnya pihak pertama sebagai penyewa berhak untuk menggunakan bangunan dan membayar biaya sewanya. Sebaliknya pihak kedua sebagai pemilik bangunan berhak untuk menerima uang sewa dan membolehkan pihak pertama menggunakan bangunan miliknya sebagai kantor. Ketiga, bagian-bagian perjanjian sebelumnya yang akan dirubah. Di bagian ini bisa dijelaskan klausul-klausul mana saja dari perjanjian awalnya yang akan dirubah, pasal berapa dan apa perubahannya, semula ketentuannya apa dan sekarang perubahannya apa. Misalnya semula harga sewa bangunan 200 juta rupiah setahun, lalu dirubah menjadi 180 juta rupiah setahun. Teman-teman masih bisa membuat pertimbangan lainnya di sini, apa saja yang kira-kira penting untuk disebutkan dan punya impact terhadap perubahannya. Next, isi adendum. Ini adalah bagian yang terpenting dan utamanya. Di sini dinyatakan secara tegas ketentuan mana yang dirubah dan apa perubahannya. Caranya dijelaskan dulu di perjanjian sebelumnya pasal berapa yang dirubah, selanjutnya apa perubahannya. Kita ambil contoh perjanjian sewa bangunan lagi ya. Di perjanjian sebelumnya, katakanlah misalnya di pasal 4, ditentukan bahwa harga sewanya 200 juta rupiah setahun. Tapi karena pihak pertama sebagai penyewa bersedia untuk merapikan beberapa bagian bangunan yang rusak atas biaya sendiri, maka pihak kedua sebagai pemilik bangunan bersedia menurunkan biaya sewanya yang tadinya 200 juta setahun menjadi 180 juta rupiah setahun. Jadi berkurang 20 juta. Nah, ketentuan barunya hasil perubahan ini dicantumkan di sini. Dan setelah adendum ini ditandatangani, maka ketentuan lama di perjanjian awal akan berubah mengikuti kesepakatan baru hasil perubahan ini yang tadinya biaya sewa bangunan 200 juta rupiah setahun setelah perubahan menjadi 180 juta rupiah setahun. Di bagian ini bisa juga ditegaskan ketentuan lainnya.
Misalnya ketentuan dalam perjanjian lama yang tidak berubah masih tetap berlaku, dan begitu juga istilah-istilah yang digunakan ini punya pengertian yang sama dengan perjanjian sebelumnya. Jadi antara perjanjian sebelumnya dengan addendum ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Berikutnya bagian penutup, di sini bisa diterangkan bahwa dokumen addendum ini dibuat dalam rangkap dua. Artinya dibuat dua dokumen yang sama persis, tidak ada perbedaannya. Para pihak masing-masing tanda tangan di kedua dokumen tersebut. Lalu para pihak masing-masing pegang satu dokumen addendum, dokumen asli yang ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak dan bukan fotokopinya. Jadi dengan pembuatan menjadi dua dokumen ini dan masing-masing pegang satu, maka masing-masing pihak punya alat bukti tertulis yang sah karena ditandatangani langsung oleh semua pihak. Sebagai alat bukti, kedua dokumen addendum yang dibuat mempunyai nilai pembuktian yang sama. Terakhir, tanda tangan. Addendum ini harus ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Secara hukum, tanda tangan ini merupakan tanda persetujuan atau kesepakatan para pihak akan perubahan yang ada di dalam addendum ini. Dan selanjutnya addendum ini akan mengikat kedua belah pihak. Jangan lupa addendum ini dikasih materai tempel ya. Kalau nggak dibubuhkan materai tempel, bukan berarti addendum ini tidak sah. Addendum ini tetap sah meski tidak bermeterai, cuma konsekuensinya kalau nggak ditempelin materai maka addendum ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Jadi yang namanya materai itu bukan alat yang menentukan keabsahan sebuah dokumen, bukan. Materai itu adalah pajak dokumen, pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti hukum. Karena perjanjian dan addendumnya adalah alat bukti hukum, maka harus ditempeli materai. Kalau nggak ditempeli materai, dokumennya tetap sah secara hukum, tapi nggak bisa dijadikan alat bukti hukum, terutama di pengadilan. Nah, sekarang gimana kalau para pihaknya lupa nempelin materai? Jadi main tanda tangan aja. Dokumennya sudah ditandatangani tapi tidak bermeterai. Ini masih ada solusinya, namanya nasegelen atau bahasa undang-undangnya permeteraian kemudian. Jadi caranya pergi aja ke kantor pos, biasanya kantor pos besar, lalu minta petugasnya untuk melakukan nasegelen. Nanti akan dimeteraikan. Kita bayar sesuai nilai meterainya 10.000 plus bayar denda. Jadi ada dendanya ya. Nah, setelah dinasegelen maka dokumen ini menjadi dokumen yang bermeterai dan bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Oke, itu tadi ya penjelasannya bagaimana cara merubah sebuah perjanjian dengan addendum. Jadi pada prinsipnya syarat dan cara membuat addendum ini sama seperti syarat-syarat membuat perjanjian. Dan dokumen addendum tadi itu merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian awalnya. Nah, buat teman-teman yang perlu draft addendum seperti tadi dalam format Microsoft Word dokumen supaya bisa diedit sesuai kebutuhan, teman-teman bisa mendapatkannya. Silakan untuk mendapatkan draft addendum ini teman-teman bisa ikuti linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Demikian, semoga penjelasan tadi berguna ya.